Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih sempat berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami dari kelompok 4 akan membahas sebuah materi yang berjudul Language and Gender. Berbeda dengan kelas sosial dan kelompok etnik yang merupakan aspek berbeda sosial yang selalu ada dalam bahasa, jenis kelamin merupakan aspek pembeda sosial yang tidak selalu ada dalam bahasa. Oke, terlebih dahulu perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Iksan Syahma, NIM 02184093. I'm the second speaker. Next. Saya Agustiana, NIM 02184090, the first speaker. Okay, next. Anita, NIM 01184082, I'm the first speaker. Okay, next. Saya Nurul Tasuna, 021840. I'm Nurul Tasna, NIM 02184092, the last speaker. Next. Kipa dengan NIM 02184094. Saya Oke, itulah tadi perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya kita akan membahas materi melalui slide dan mari kita menuju ke slide-nya. Oke. Pertama, saya persilakan kepada Agustiana untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama adalah bahasa dan gender. Bahasa adalah rangkuman dari semua pengalaman manusia sejak permulaan umat manusia. Selama ada bahasa dan interaksi antara orang-orang yang menuturkannya, bahasa akan terus berkembang. Arti bahasa terutama adalah alat komunikasi, dan komunikasi hampir selalu terjadi dalam semacam konteks sosial. Arti bahasa bisa menjadi identitas bagi sebuah negara atau kelompok. Bahasa menjadi alat yang mengkomunikasikan pemikiran individu serta kepercayaan dan praktik budaya komunitas. Sedangkan gender, kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan, dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terdapat perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat laki-laki dan perempuan. Dalam sosiolingvistik, bahasa dan jenis kelamin memiliki hubungan yang sangat erat. Ada ungkapan mengapa cara berbicara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dengan kata lain, kita tertuju pada beberapa faktor yang menyebabkan wanita lebih suka menggunakan bahasa standar dibandingkan dengan pria. Berkaitan dengan itu, patut dicerminkan bahasa sebagai bagian sosial, perbuatan yang berisi nilai, yang mencerminkan keruwetan jenis jaringan sosial, politik, budaya, dan hubungan usia dan manusia. Baik, selanjutnya hubungan bahasa dan gender. Hubungan antara bahasa dan gender dapat terrealisasi dalam 3 macam hubungan menurut pandangan Gradle dan Joan. Yang pertama, bahasa mencerminkan pembagian gender. Yang kedua, bahasa menciptakan pembagian gender. Yang ketiga, bahasa dan struktur sosial saling berpengaruh. Yang pertama, bahasa mencerminkan pembagian gender. Penggunaan bahasa bersifat sensitif terhadap pola-pola dan pola interaksi sehingga terindikasi bahwa perbedaan pengalaman sosial antara laki-laki dan perempuan mempunyai efek tertentu dalam perilaku berbahasa. Dengan demikian,
bahasa dipandang sebagai cerminan masyarakat. Perbedaan linguistik semata-mata merupakan cerminan perbedaan sosial, dan selama masyarakat memandang laki-laki dan perempuan berbeda-beda dan tidak setara, maka perbedaan dalam bahasa laki-laki dan perempuan akan terus ada. Yang kedua, bahasa menciptakan pembagian gender. Pandangan ini mengimplikasikan bahwa bahasa mempunyai peranan yang penting dalam konstruksi dan pelestarian pembagian gender. Cara bahasa digunakan dalam berbagai konteks kehidupan sosial dapat memproyeksikan bias mengenai laki-laki dan perempuan yang implikasinya mendefinisikan peranan sosial yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan. Hal ini membentuk opini bahwa bahasa dan wacana tempat manusia terlibat dapat membentuk kepribadian dan kehidupan sosial. Dengan demikian, para penutur dapat mempelajari perbedaan atau pengkategorian yang dianggap penting dalam kultur tertentu jika mempelajari perbedaan linguistik. Yang ketiga, bahasa dan struktur sosial saling berpengaruh. Gagasan ini memperlihatkan bagaimana mekanisme non-linguistik didukung oleh ciri linguistik untuk mempertahankan pembagian gender. Sebagai contoh, dapat dilihat bagaimana memproduksi konsep tradisional tentang feminitas dan maskulinitas. Tetapi untuk melihat mengapa konsep-konsep tradisional tersebut bersifat opresif terhadap perempuan, diperlukan teori-teori sosial yang ada kaitannya dengan bahasa. Berikut terdapat pula perbedaan emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki maskulin, perempuan feminin. Maskulin sangat agresif sedangkan perempuan tidak terlalu agresif. Laki-laki tidak emosional, perempuan lebih emosional. Laki-laki independen sedangkan perempuan tidak terlalu independen. Laki-laki dapat menyembunyikan emosi sedangkan perempuan sulit menyembunyikan emosi. Laki-laki lebih objektif sedangkan perempuan lebih subjektif. Laki-laki tidak mudah terpengaruh, sedangkan perempuan mudah terpengaruh, dan seterusnya. Bagian C, perbedaan bahasa laki-laki dan perempuan. Gender adalah salah satu faktor yang mempengaruhi bahasa di dalam suatu masyarakat dimanapun di seluruh dunia. Gender adalah perbedaan dari fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa, menurut ilmu sosiolinguistik dapat dilihat adanya perbedaan ragam tutur yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Sumarsono menyatakan ada beberapa faktor yang berhubungan dengan perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan. Di antaranya adalah faktor suara dan faktor intonasi. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Ardita. Saya persilahkan. Saya Ardita sebagai pemateri ketiga akan melanjutkannya. Yang akan saya jelaskan yaitu keterkaitan antara variabel seks dan variabel sosial dan juga makna sosial suara laki-laki dan perempuan. Yang pertama yaitu untuk keterkaitan antara variabel seks dan variabel sosial. Kalau kita berbicara keterkaitan antara pemahaman atas bahasa dan gender, menurut penelitian Coates, Women, Men, and Language, Sociolinguistic Account of Sex Different in Language. Dikutip dari Ana Santoso, bahasa perempuan mungkin untuk dibedakan dengan kajian teori dominasi dan teori perbedaan. Teori dominasi memiliki dalil bahwa perbedaan wacana antara laki-laki dan perempuan mengacu pada perbedaan kekuasaan.
Teori perbedaan hadir dengan dalil bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan mengacu pada pemisahan antara lelaki dan perempuan pada tahap-tahap penting kehidupan mereka. Nah, untuk faktor sosial juga menentukan bahasa yang dipergunakan. Faktor sosial itu misalnya umur, kelamin, latar belakang ekonomi, tempat tinggal, dan perempuan. Misalnya bahasa yang dipergunakan untuk anak-anak akan berlainan bahasa yang digunakan untuk kepada ibu. Misalnya ketika kita berbicara pada anak-anak, bahasa yang kita gunakan itu lebih terdengar lebay, sedangkan ketika kita berbicara kepada ibu atau guru akan sangat sopan. Beda lagi ketika kita berbicara dengan teman sebaya, akan tidak sopan atau lebih terdengar lebih humble. Nah, penggunaan bahasa laki-laki dan perempuan berbeda dalam berbagai aspek hal. Hal ini terjadi karena perempuan sebagai subordinasi laki-laki yang diwujudkan dalam berbagai unsur bahasa seperti kosakata, ungkapan, istilah, dan gramatiknya. Jadi perempuan itu lebih terdengar kayak lebih lebay bicara kalau dengan teman perempuan mereka dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya yaitu makna sosial suara laki-laki dan perempuan. Kualitas suara laki-laki dengan suara perempuan menurut Gradle and Swarm ada 3 cara populer untuk memperjelas fenomena tersebut. Yang pertama yaitu fenomena sosiobiologis, yang kedua fenomena sosiopsikologis, dan ketiga fenomena sosiopolitis. Yang pertama yaitu fenomena sosiobiologis. Para ahli biologis menemukan bahwa pada banyak spesies, contohnya binatang jantan, mempunyai vokalisasi nada suara yang lebih keras dan lebih dalam dibandingkan betina. Pada manusia, suara laki-laki juga dianggap memiliki peran yang sama. Akibatnya laki-laki menjadi lebih tinggi, lebih berotot, lebih kuat, dan suaranya memiliki nada yang berbeda, yaitu suaranya lebih berat dan lebih bertenaga dibandingkan dengan perempuan. Yang kedua yaitu fenomena sosiopsikologis. Nah, pandangan ini masukkan konsep gender yang merupakan atribut psikologis yang membentuk sebuah kontinum dari sangat maskulin sampai sangat feminim. Misalnya seorang laki-laki mungkin memiliki sejumlah karakteristik yang maskulin tertentu, sama seperti perempuan yang mempunyai sifat feminim. Yang ketiga itu fenomena sosiopolitis. Nah, di sini itu tidak sebenarnya kualitas suara yang berbeda tidak sepenuhnya bersifat konvensional atau fenomenanya. Hanya perlu disadari bahwa adanya stereotipe suara laki-laki, perempuan, dan yang dianggap feminin, dan laki-laki yang dianggap maskulin akan sangat merugikan perempuan. Kerugian itu akan semakin melebar ke arah kehidupannya karena kualitas suara perempuan itu lebih rendah dan submitif. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu variasi bahasa akibat perbedaan seks dan umur penutur, dan ciri-ciri bahasa dilihat dari perbedaan umur. Bahasa sebagai alat ekspresi diri dan sebagai alat komunikasi sekaligus pula merupakan alat untuk menunjukkan identitas diri. Selanjutnya, variasi bahasa dapat juga berupa bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induknya. Seperti variasi antara lain yaitu dari segi penutur, segi pemakaian, segi keformalan, dan segi sarana. Segi penutur di sini yaitu sebagaimana seseorang dapat berkomunikasi dengan seseorang tersebut sebagai penutur, apakah yang dimaksudkan ini bisa bervariasi dalam bahasa. Selanjutnya dari segi pemakaian. Dari segi pemakaian di sini di mana seseorang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh lawan bicara. Adapun dari segi keformalan dan segi sarana. Segi keformalan di sini bagaimana seseorang mampu berkomunikasi dengan baik ketika di dalam keformalan, dan sarana seperti sarana apa yang digunakan seseorang dalam berkomunikasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa dilihat dari perbedaan umur.
Dilihat dari ciri-ciri bahasa, dari perbedaan umur dapat kita klasifikasikan dengan melihat pemakaian bahasa tuturan yang dipakai oleh anak-anak, orang dewasa dan juga oleh orang yang sudah lanjut usia, baik dari segi semantik, pragmatik, dan sintaksis yang dipergunakan anak-anak dan orang dewasa jelaslah berbeda-beda. Seperti halnya dengan oleh anak-anak, mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Sedangkan orang yang dewasa misalnya, seseorang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang lebih tinggi, dengan menggunakan seperti bahasa ilmiah, bisa berupa makna yang ini bisa dimengerti dengan baik. Baik, itulah tadi materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya kembali ke materinya, yaitu tentang relasi dengan perubahan bahasa. Berdasarkan relasi umur dengan perubahan bahasa, kita bisa mendapati bahasa lisan antara semua orang tua, dewasa, remaja, ataupun anak-anak. Nah, pada umumnya bahasa lisan sesama orang tua lebih banyak berisi tentang ajaran hidup. Sesama orang dewasa akan berkisar pada persoalan hidup. Sedangkan bahasa lisan di kalangan remaja lebih banyak bersifat romantis atau persoalan yang sedang dihadapi, misalnya kuliah dan ujian. Nah, sedangkan bahasa lisan pada anak-anak lebih banyak mengandung cerita tentang pengalaman dan kelucu-lucuan. Nah, pada uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa umur juga menentukan dalam perubahan bahasa, karena bahasa yang digunakan baik dari kalangan anak-anak, remaja, dan para orang tua berbeda-beda. Nah, faktor umur terhadap pemakaian bahasa telah ditunjukkan oleh para ahli Labov pada tahun 1972, Fishman pada tahun 1972, dikutip dari buku Patida Mansur, Sosiolinguistik. Makin tinggi umur seseorang, makin banyak yang dikuasainya, baik pemahamannya dalam struktur bahasa dan maupun pelajarannya. Nah, kalau kita perhatikan pemakaian bahasa yang dipakai oleh orang dewasa, anak-anak, dan para orang tua, jelaslah berbeda, meskipun pemakai bahasa tersebut tidak berpendidikan dan lingkungan pekerjaannya rendah. Bahasa yang dipergunakan memperhatikan kedewasaan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membacakan sebuah kesimpulan dari diskusi hari ini. Dari diskusi ini dapat disimpulkan bahwa gender bukanlah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya, bukan bawaan sejak lahir, dan tidak dapat pula dikatakan sebagai kodrat atau ketentuan Tuhan. Karena gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Karena masalah yang dihadapi yaitu bahasa yang hanya sekedar cerminan dari budaya masyarakat yang digunakannya. Dengan demikian, maka masalahnya tidak terletak pada bentuk netral, tetapi struktur masyarakat yang berkaitan dengan konsep antar laki-laki yang dianggap kuat, tegas, dan perkasa, sedangkan perempuan dianggap lemah. Selama nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat tidak berubah, maka kita tidak bisa mengadakan perubahan pemakaian bahasa dalam masyarakat. Wanita dan pria memiliki karakteristik yang berbeda dan kemampuan verbal yang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan verbal seiring disebabkan oleh faktor gerak anggota badan dan ekspresi wajah, suara, intonasi, fonem, sebagai ciri pembeda pendidikan, pekerjaan, sosial, dan kejantanan. Baik, itulah kesimpulan dari diskusi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.